Assalamualaikum. Pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang hal umum yang terjadi dari pengguna parabola. Jadi ternyata banyak banget dari zaman dulu hingga zaman now, para pengguna parabola ini merasa tertipu. Jadi banyak yang bilang teknisinya nipu lah, bohong, nggak sesuai. Ada yang juga bilang ke tokonya, ini nipu nih, tokonya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu, atau yang dijanjikan gitu. Ada juga mereka yang memang update informasinya sendiri gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan hal-hal tersebut. Ya semoga aja teman-teman yang mungkin belum masang parabola juga jangan sampai kena tipu ya. Jadi di sini ada beberapa hal mungkin yang sobat harus ketahui juga. Kalau provider zaman now, terutama kita bahas di 2020-2021 ya, itu sudah tidak ada lagi yang namanya teknisi parabola. Kok bisa nggak ada ya teknisi parabola? Jadi kalau provider sebut aja misalkan MNC Jawara, Transvision Nusantara, Kavision, terus Ninmedia, SMV, Metri, apalagi ya Kavision, pokoknya banyak deh. Itu mereka hampir tidak punya teknisi. Kalaupun mereka punya teknisi, itu biasanya entah teknisi dari toko, teknisi distributor, atau teknisi freelance gitu jatuhnya. Jadi bukan karyawan perusahaan tersebut. Contohnya ya seperti satelit parabola Depok, kita hanya menyediakan jasa teknisinya aja. Jadi kalau orang pesan ke kita ya MNC Jawara Vision, ya kita ambil dari distributornya MNC, terus kita pasangin di pelanggan berdasarkan orderan, dan jasanya ya masuknya ke SPD karena memang kita menyediakan jasa pasang parabola. Nah, di sini sobat bisa lihat ya. Ini padahal kalau sobat lihat di YouTube ini di bawah YouTube Vismanto itu subscribernya baru 1200 saat video ini tayang. Tapi kok sudah dapat silver play button ya. Jadi ini adalah di channel utama saya. Oke, ini dibahas di sana. Jadi kalau mau ngebahas tentang ini silahkan ke sana aja. Di sini kita akan bahas tentang penipuan pada parabola. Nah, bagi sobat yang merasa tertipu, rata-rata mikirnya gini atau mengalaminya seperti ini. Baru beli sebulan, tiba-tiba seluruh channel atau sebagian channelnya kok jadi gelap gitu ya. Padahal baru sebulan loh, tiba-tiba kenapa sebagian channel gelap? Apalagi yang gelap itu channel-channel premium. Oke, setelah saya selidiki, ternyata mereka yang beli parabola itu tidak paham. Jadi bisa dipasangin ya, hanya beli, oh berapa harganya sekian, bayar gitu. Mereka tidak paham apa yang dipasang di rumah mereka. Oke, sekalinya mereka paham, misalkan dipasangin Kavision, dipasangin Nusantara HD, mereka tidak paham bonusnya. Jadi mereka anggap setelah bayar misalkan 1 juta dipasang semua dan tidak perlu bayar iuran untuk semua channel gitu. Jadi mereka tahu seperti itu. Akhirnya ya di saat channel hilang ya mereka marah-marah. Apalagi ada yang bilang gratisnya 1 tahun Nusantara. Jadi mereka sebenarnya salah tangkap. Bonusnya itu mungkin hanya sebulan 2 bulan. Dan yang 1 tahunnya ini bisa aja channel nasionalnya, bisa aja hanya channel-channel tertentu aja gitu, nggak semua channel. Jadi banyak yang salah paham di sini dan bener-bener beberapa teknisi SPD pun ada yang kena. Bahkan mau dibawa lah ke jalur hukum. Jadi silahkan aja dibawa karena SPD sendiri ya kalau jualan bisa dilihat di channel YouTube Satelit Parabola Depok ya dijelaskan bonus-bonusnya. Jadi memang kita pun kirim juga chat WhatsApp untuk menerangkan bonus-bonusnya. Kebanyakan ya pelanggan ya hanya sekedar oh iya dibaca atau mungkin gak dibaca, yang penting udah di WhatsApp udah ke checklist gitu ya, terus di skip gitu ke bawah gitu. Kayaknya sih yang terjadi itu. Oke, itu dari channel-channel yang tiba-tiba hilang atau gelap sebagian. Terus kita lanjut lagi channel yang hilang beneran. Misalkan ya kalau zaman dulu tuh sering kejadian channel religi muslim, sebut aja Roja gitu, dimasukkan ke parabola mini itu hanya untuk mengumpulkan massa. Karena biasanya provider baru pingin narik-narik narik-narik ya pelanggan gitu, ya mereka menawarkan channel religi tersebut. Karena ya wajar aja, Roja biasanya harus menggunakan parabola jaring besar yang LMB-nya bahkan 3 gitu. Itu kan harganya bisa hampir 2 juta atau bahkan 2 juta lebih saat itu pada zamannya. Terus kemudian dengan parabola mini yang cuma 700 sampai 800 ribu sudah bisa nonton Roja. Jadi kan jauh banget bedanya. Akhirnya banyak yang memilih untuk nyari channel Roja di parabola mini. Tapi yang terjadi adalah beberapa bulan, mungkin setelah pelanggannya ada ribuan atau ratusan ribu, channel Rojanya hilang. Dan ini sering terjadi sampai saat ini. Makanya saya agak trauma kalau masangin channel religi di parabola mini. Ya karena hal tersebut gitu. Jadi yang ngilangin bukan kita, yang
tiba-tiba ya hilang dari providernya, atau atas apa saya juga nggak paham gitu, apa memang ada money politik atau memang ada memanfaatkan kondisi, saya juga nggak paham. Saya mau bertanya ini pun bingung kemana gitu, mau bertanya ke mereka harus menghubungi siapa gitu, karena mereka juga kan nggak punya iklan, nggak punya informasi, nggak punya apa ya, customer service gitu. Jadinya bingung kita menghubungi kemana, karena kalau kita chat di media sosial pun belum tentu dibalas. Yang udah sih ya saya tanya memang nggak dibalas gitu, apalagi kita balas di komentar chatnya pun yang balas justru ya para followernya gitu ya. Kita lanjut lagi, tadi adalah channel religi yang hilang gitu, itu juga sering banget. Akhirnya apa yang jadi korban? Teknisinya diomelin, sama pelanggan dibilang penipu, ini garansinya mana, terus tokonya kena. Jadinya kalau teknisi dan toko yang mau bersabar ya, karena pelanggan ini nggak akan mau tahu biasanya, jadi mereka ya maunya udah dibayar segitu ya harus ada gitu, jadi mereka tidak paham kondisinya. Ya percuma juga teknisi dan toko menjelaskan, itu kan percuma, karena pelanggan ya merasa dirinya adalah raja, jadi harus dituruti gitu kemampuannya. Kalau di sini ya kita berpikirnya lebih luas lagi ya, jadi is all about not money, jadi bukan tentang uang lagi, tapi tentang yang jauh lebih dari uang. Kalau misalkan kita harus rugi ya nggak apa-apa, jadi setidaknya nama kita juga nggak rusak, kita nggak dapat predikat buruk, kita tetap mengutamakan layanan pelanggan walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab kita dan bukan hak kita juga ya, maksudnya dalam hal itu. Jadi kita tetap membantu dia tapi dari sisi amal, karena memang teknologinya berbeda. Misalnya yang tadinya parabola mini jadi parabola jaring, atau yang tadinya di parabola chip dan jadi parabola mini kuben gitu adanya. Terkadang kita harus menambahkan alat-alat yang di luar biaya, karena pelanggan kayaknya udah nggak bakal mau bayar kalau udah marah-marah gini, serius deh. Yang pengalaman saya sih udah nggak ada yang mau kasih uang tambahan gitu untuk biaya-biaya tersebut, padahal biaya tersebut itu adalah kerugian di toko, kerugian di teknisi. Kadang ada yang teknisinya masih dibayar sama toko, jadi tokonya yang bayarin. Ada juga yang teknisinya juga mau nanggung. Kalau yang mereka paham, yang paham biasanya gini, karena pelanggan tersebut maunya channel religi ya, channel religi gitu ya. Semoga aja mereka bisa belajar hal-hal positif dari channel religi yang mereka tonton, jadi mereka bisa paham lebih luas lagi gitu tentang dunia ini, jadi yang terjadi apa aja. Dan semoga saja ilmu yang mereka pelajari dari channel religi tersebut bisa diterapkan juga di urusan dunia ini, sehingga kita yang memberikan tontonan channel religi tersebut, kan sebenarnya udah nggak ada tuh channel religinya, tapi kan kita yang mengadakan, bisa menjadi amal jariah buat teknisinya juga, buat tokonya juga. Karena apa? Ya karena kan kita yang nanggung. Jadi channel religi tersebut kita adakan dengan cara kita sendiri gitu, bukan dari satelit yang mereka beli sebenarnya. Jadi kita tambahkan sendiri gitu, add on kalau bahasa kerennya mah. Jadi kita tambahkan sendiri supaya channel religi itu ada dan pelanggannya nggak komplain lagi. Cuman ya kadang pusingnya di saat tiba-tiba channel religinya itu hilang lagi, itu yang kadang bikin pusing. Karena sampai saat ini pun banyak banget channel religi yang pindah transponder, pindah satelit, pindah transponder, satelit, gitu-gitu aja terus ya. Dan sebenarnya nggak cuma channel religi, jadi kita ke tahap selanjutnya lagi. Kemarin rame juga SCTV dan Indosiar hilang. Baru ganti receiver baru ya, ibaratnya nih Next Parabola bikin SCTV HD dan Indosiar HD, kan banyak tuh di daerah Sumatera itu banyak ya yang pasang Next Parabola, karena mereka suka sinetron yang ada di SCTV Indosiar tersebut. Tapi baru ganti receiver Next Parabola ternyata beberapa bulan hilang. Nah ini biasanya pelanggan yang instalasi antara bulan Juni sampai Agustus gitu ya, atau bahkan sebelum Juni dari Mei gitu. Karena sebenarnya ya, mereka sendiri pun udah memberi tahukan kalau Palapa ini akan pindah satelit ke Telkom, tapi mungkin pada saat itu ya belum diumumkan juga sih sama mereka gitu. Tapi kalau saya kadang udah ngeliat wah Palapa mau expired nih, mungkin akan pindah ke Telkom. Kadang saya suka bikin pernyataan seperti itu di YouTube Satelit Parabola Depok, sehingga bisa update duluan. Nah sayangnya yang di masa-masa migrasi ini yang jadi masalah. Jadi di saat mereka pindah itu kan nggak sekaligus, tapi perlahan-lahan. Misalkan satu channel gitu. Jadi seminggu cuma berapa channel. Inilah masa-masa yang galau. Kalau kita nggak pasang orderan sekarang, orang yang udah order minta pasang sekarang. Kalau disuruh nunggu bulan depan kelamaan, walaupun sebagian benar-benar nurut gitu, nunggu sampai bulan Agustus gitu. Itu ada juga yang mereka benar-benar bersabar buat nunggu. Ada juga yang nggak sabar. Ini yang bikin galau. Jadi setelah kita pasang ternyata bulan depan pindah, nah itu akhirnya pada komplain semua kan. Dan sedangkan perpindahan tersebut ya terkadang juga kita nggak tahu, wah ternyata pindahnya lebih cepat gitu, atau
wah ternyata yang dijanjikan itu diundur sampai berapa bulan tuh ada juga, seperti Kavision yang dibilang migrasi ternyata 2 bulan masih aktif gitu di satelit yang lama. Jadi malah kita disebut menipu juga kan, seolah-olah migrasi udah bayar uang gitu, ternyata yang satelit lama masih hidup. Itu yang kadang bikin kita galau, karena memang teknisi lapangan seperti satelit Parabola Depok pun nggak punya informasi dari sumbernya. Nggak ada Kavision memberitahukan ke teknisinya ya, karena memang tidak ada teknisi Kavision. Jadi mereka paling ngasih pemberitahuan di bawah layar, dan kesalahan utamanya adalah di sana tidak disebutkan. Maksudnya kalau untuk parabola C-band itu artinya yang parabola jaring besar gitu. Terus untuk parabola Q-band adalah yang parabola mini. Akhirnya apa? Yang parabola mini yang harusnya nggak perlu migrasi ikut-ikutan, parabolanya digeser, dirubah posisinya oleh pelanggannya masing-masing gitu ya. Yang menjadikannya hilang sinyal. Padahal parabola mini pun nggak usah digerak-gerakin, karena yang migrasi adalah parabola jaring besar. Jadi ini dia nih, yang kemarin banyak juga dialami, termasuk di pelanggan SPD ada yang merubah arah parabola mininya gitu, yang Kavision seolah-olah pindah ke Telkom 4, padahal nggak ada, yang parabola mini itu nggak ada ke Telkom 4. Jadi itu dia sih yang banyak banget miskomunikasi. Terus ada juga yang ketipu. Justru yang ketipu ini kalau saya lihat di Facebook, rata-rata justru adalah teknisi yang ketipu. Ada yang ketipu sama pelanggan yang pura-pura beli, jadi barangnya dikirim dulu nih, barang dikirim, setelah dikirim ya udah hilang. Ada juga teknisi yang teriming-iming harga murah gitu, harga peralatan murah, walaupun sebenarnya nggak masuk akal sih menurut saya ya. Harga di bawah standar itu nggak masuk, tapi itu setiap bulan ada loh. Jadi orangnya tuh kayak gajian tuh penipunya setiap bulan. Itu pun sudah saya buatkan video khusus spesial gitu di Satelit Parabola Depok untuk menghindari penipuan dari penjualan parabola gitu ya. Justru yang ketipu malah ya teknisi-teknisinya. Terus ada nggak sih pelanggan yang benar-benar ketipu oleh parabola, maksudnya oleh penjual parabola? Ya sebenarnya ada aja, karena di setiap bisnis apapun pasti ada oknum. Oke, misalkan beli di toko A, mungkin toko A-nya benar, ada aja karyawan yang mungkin menggelapkan dana gitu. Atau misalkan pesan 2 dikirim 1, jadi seolah-olah dia ngirim ke pelanggan tuh 2 receiver, padahal 1 receiver gitu. Dan tokonya nggak tahu ya kalau ternyata ada hal yang terjadi yang seperti itu gitu. Ada yang pesan di luar kota, misalkan di Riau gitu ya, misalkan contoh ya. Terus kalau kita pribadi kan ngebudgetin itu maksimal ya tergantung wilayah, ada yang 15, ada yang 20 meter, karena biasanya kabel roll yang udah diputus gitu paketan setiap kota tuh beda-beda kan mereknya. Jadi ada yang 15 sampai 20 meter. Ya selama masih dalam 15 dan 20 meter itu free. Makanya kalau kita bilang ibaratnya nih masang 1 juta ya, itu nggak ada biaya tambah, dia memang nggak ada selama kabel tersebut cukup gitu. Tapi sayangnya di beberapa tempat tuh rumahnya luar biasa besar. Bahkan saya pernah masang satu rumah itu saking gedenya rumah ya, panjang gitu, terus ada beberapa bangunan yang disatukan, ternyata menghabiskan kabel 180 meter. Jadi masang parabolanya di tempat yang sudah dia sediakan gitu, di dak khusus ya, di bagian atas gudang itu, ke rumahnya nggak bisa langsung lurus. Jadi kita harus mengikuti tembok yang ada, dari mana tembok tersebut adalah muter. Ada juga pernah saya masang 40 meter gitu untuk satu TV. Jadi parabola taruh di bagian dak depan rumah, dan kabelnya nggak bisa langsung masuk rumah. Ini harus muter dulu ke belakang rumah, dan itu kan tingkat ya, terus harus masuk lagi ke dalam rumah paling depan juga TV-nya. Akhirnya setiap TV ada 4 TV itu hampir semuanya membutuhkan kabel 40 meter. Nah ini kan yang di luar prediksi ya. Jadi pelanggan tersebut merasa tertipunya, katanya nggak ada biaya tambahan lagi, ternyata ada. Jadi ya kalau misalkan di saat kita tulis ya, sebenarnya di spesifikasi apa yang dapat ya, sebenarnya di sana kita tulis kabel 20 meter gitu. Jadi kadang teknisinya juga dituduh kok disuruh bayar lagi sih. Nah ini dia, kalau misalnya pelanggan yang bisa diajak komunikasi, biasanya info ke pembeli atau ke tokonya atau ke SPD-nya, emang ini ada biaya tambahan kabel ya? Nah di sana SPD akan menghubungi teknisinya lagi, ada apa nih kok ada biaya tambahan. Jadi kita konfirmasi. Nah nanti biasanya teknisinya akan menginformasikan, iya mas, karena di sini ternyata rumahnya besar sekali, jadi kabel 20 meter itu tidak cukup, misalnya gitu. Jadi ya di sana kita komunikasikan secara baik-baik gitu, kita lihat lagi akad jual belinya, berapa yang didapat kabelnya. Jadi kita komunikasikan semua, jadi lebih enak. Jadi tidak langsung nyebut penipu lah, itu menurut saya kasar ya.
tiba-tiba langsung ngomong gitu. Mungkin ini biar videonya nggak panjangan, karena sebenarnya video ini mungkin udah 20 menit ya, tapi bagian tengahnya dia hilang karena maklum saya rekam pakai HP dan memori HP saya terbatas gitu, jadi sering banget mati sendiri HP-nya karena ternyata kameranya gitu, videonya mati sendiri karena memorinya full. Oke, jadi kita ambil contoh aja ya. Dulu saya sekolah di Jakarta, SMP itu 203 kalau nggak salah, sebutannya Durasta gitu kalau nggak salah ya, saya lupa pokoknya. Terus rumah saya ini di Depok, dan bukan Depok kota ya, Depok pinggiran kota di mana masih ada sawah, makanya kayak masih hutan gitu, kanan kiri pohon bambu, menaiki gunung, menuruni lembah gitu kayak Ninja Hattori ya. Saya sering banget terlambat masuk sekolah karena dulu sekolah saya termasuk ekstrim, di mana masuknya setengah 7 dan bahkan jam 6:15 itu masuknya. Oke, dari sini zaman dulu itu belum, motor itu masih termasuk mewah gitu ya. Jadi kita rata-rata naik angkot, dan bis pun jarang ditemui dulu. Angkot pun dulu milih-milih nggak mau ngangkut anak sekolah, itu yang saya alami dulu. Jadi saya terkadang harus ada orang yang mengakui saya kalau lagi bareng orang tua saya kerja ya, saya dibilang dia anak saya pangku. Kadang ada orang lain yang membantu kita, sini dek saya pangku. Itu dulu saya sering banget jujur, jadi kadang merasa terharu dan gak enak juga ya, karena mereka tahu gitu. Terus ada juga yang udah naik terus diturunin di mana gitu, misalkan tiba-tiba baru berapa kilometer, 5 kilo udah habis gitu penumpangnya dan kita turunin. Itu juga sering, dan kita ditarik biaya setengahnya. Nah kadang juga takutnya kesononya kurang, itu yang sering terjadi gitu, jadi kan nunggu angkotnya lama lagi. Nah ada guru saya yang saya lupa, kalau saya sebut juga gak enak sih namanya ya. Jadi dia sampai mengutus kalau nggak salah 2 orang, ini entah bersamaan atau bergantian, saya lupa, kayaknya sih bergantian gitu, untuk menyelidiki di mana rumah saya. Jadi dia mencari tahu kenapa saya sering terlambat gitu, sering nggak masuk di jam les paginya gitu, jadi masuknya jam normal jam 7. Padahal saya juga berangkat habis subuh, bahkan sarapan di jalan tuh sambil jalan kaki sekitar 1 km, itu saya sambil makan di jalan. Jadi sepanjang jalan itu udah jalan kaki ke menemui jalan besar atau jalan raya, di sana pun tidak ada kendaraan. Jadi baru ada kendaraan itu sekitar jam 6 atau jam 6:15 itu baru ada angkot. Jadinya percuma aja ya, walaupun berangkat subuh sampai jalanan jam 5, setengah 6 tuh kita tetap harus nunggu jam 6 atau jam 6:15. Otomatis kalau berangkatnya segitu sampai sana ya jam 7 kurang gitu, karena perjalanan sekitar 1 jam. Jadi akhirnya ya terlambat. Tapi karena guru saya ini cerdas, jadi nggak mau nyalahin, males. Jadi di sini saya contohnya halus ya, bukan ibu, tapi males. Karena dia sudah selidiki rumah saya, ternyata disebutnya ya itu seperti hutan, menaiki gunung, menuruni lembah. Akhirnya ya saya mendapatkan keringanan gitu. Jadi kenapa saya terlambat ya, mereka paham kondisinya gitu. Termasuk biaya bulanan pun bisa dapat subsidi ya, karena mereka tahu oh ternyata saya orang memang tidak mampu. Bisa disebut orang tua saya kurang, dan saya bukan terlahir dari orang yang mampu ya, karena memang semua kan butuh perjuangan, dan saya lebih suka sih dari orang yang nggak mampu jadi orang punya. Jadi kita bisa melihat ke bawah tuh lebih lebih real, lebih alami, karena kita tahu semua yang terjadi. Karena sampai saat ini pun saya rumah ya pindah-pindah kontrakan maksudnya ya. Jadi kadang uang yang buat bayar kontrakan ini dipinjem nih, ada sobat apa teman butuh gitu ya, kita kasih pinjem dan uangnya nggak balik. Akhirnya kita nunggak dong kontrakan, kan nggak bisa bayar dan terusir ya. Itu beberapa kali sih. Makanya mungkin untuk bahas masalah yang kehilangan teman karena utang itu bahaya juga sih menurut saya. Mungkin nanti ada video bahas khusus ya. Jadi kita balik lagi ke topik. Bagi sobat yang merasa tertipu, coba cari tahu lagi apakah karena oknum atau memang karena providernya. Jadi semua harus dikomunikasikan baik-baik antara teknisi, toko, pelanggan. Semua berkomunikasi dengan baik, karena kan sudah ada HP sekarang, tinggal WhatsApp, tinggal tanya. Jadi jangan sampai malah teknisinya sakit hati atau tokonya sakit hati, ya gampang tinggal diblokir gitu. Padahal ya semuanya kan bisa diselesaikan secara baik-baik, karena ya toko sama teknisi blokir ya sebenarnya juga gak ada masalah dong pelanggan, karena pelanggan juga bingung mau hubungi siapa, malah nggak dapat bantuan kan sebagai pelanggan. Jadi semuanya sebenarnya ya harus dikomunikasikan sih, menurut saya itu aja. Oke, semoga dari video ini ada pelajaran yang bisa sobat ambil dan tidak tertipu lagi ya dalam hal dunia parabola ya, minimal ya, karena saya jelasnya tentang parabola, tapi bisa di kulitnya bisa dikupas juga untuk dunia-dunia yang lainnya, kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.